Baik, perkenalkan nama saya Hendra Gunawan Siboro, NIM 21002061. Mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dan Bapak Singgih Ginanjar MPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi mengelola komplain pelanggan. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan atau konsumen terhadap layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Kunci manajemen dan mengelola keluhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf pada karyawan. Ketika disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlatih terhadap perusahaan, kita kelola sangat kecil risikonya. Akan sangat besar karena ketika ditolak atau justru pemarah, pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi bahwa perusahaan kita atau bisnis yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau komplain dari pelanggannya. Berarti pelayanan kita hanya sebatas sesuatu yang baik ketika ada sesuatu kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi, kita justru tidak mendengarkan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi ini sampai kepada ribuan orang yang lain. Maka kita akan kehilangan pelanggan terbaik kita. Satu teori yang bisa kita jadikan sebagai acuan yang dijelaskan oleh Kigen dalam mengelola keluhan. Menurut Kigen dan mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai staf atau pemilik usaha, pemilik layanan atau pemilik perusahaan dan lembaga adalah yang pertama dengan rela. Dengan hati yang paling dalam harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah penting sekali untuk kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka. Yang ketiga, menurut Kigen, yang harus kita lakukan adalah restitusi. Pada tahap ini lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya, kita memberikan kepada pelanggan apa saja yang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan produk dan jasa sebagai bentuk layanan kepada pemilik atau konsumen. Yang keempat, yang kita bisa lakukan menurut Kigen dalam konteks ini adalah tindak lanjut. Maksudnya, kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan. Jadi, secara bersama-sama pelanggan juga memahami, mengetahui tindakan kita untuk memastikan bahwa mereka puas. Selanjutnya, apa sebenarnya pentingnya penanganan keluhan? Penanganan komplain dari pelanggan-pelanggan yang notabene adalah orang-orang yang menjadi konsumen kita. Secara teori, Sutojo menyatakan ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengkonsumsi suatu jasa atau produk yang kita punya. Menurutnya adalah 1% karena meninggal dunia, kemudian 3% karena pelanggan itu pindah tempat atau beda alamat, dan 5% karena minatnya berubah. Kemudian ada sekitar 9% pindah langganan pada perusahaan kompetitor atau saingan, 15% karena tidak ada produk yang dibeli, dan yang paling besar hasil penelitian adalah 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, layanan karyawan, perusahaan termasuk mereka yang menangani tuntutan dan komplain dan juga keluhan dari suatu pelanggan. Pengelolaan komplain adalah manifestasi keilmuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, yang disampaikan oleh konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien, dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini oleh lembaga selama ini sudah berhasil atau tidak. Secara umum,
Manajemen komplain adalah pengelolaan atas usaha kita, atas produk atau bisnis yang kita punya, dan kaitannya dengan keberatan komplain dengan sesuatu yang sifatnya tanda kutip ketidakpuasan dari konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen komplain itu kita sebut sebagai salah satu cara strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun bentuk kelembaganya yang menangani keluhan konsumen, itu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan satu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau penanganan atau lembaga untuk memperhatikan konsumen-konsumen terbaiknya. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Yang pertama, penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka saat itu juga disampaikan. Maka saat itu harus ditangani, prosesnya sudah mulai, jadi jangan ditunda-tunda. Yang kedua, prinsipnya adalah kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain harus punya energi, punya skill yang didesain sedemikian rupa untuk menangani komplain. Sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi pelanggan, yang notabene-nya itu adalah masalah perusahaan kita. Yang ketiga, daya tangkap kita. Berarti komplain akan diselesaikan secara tepat dan responsif. Jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan mengkomunikasikan fakta ini terjadi kepada pelanggan bahwa kita akan melakukan penanganan. Kita akan menerima dan segera melakukan eksekusi komplain mereka sampaikan. Lalu Steve Brown dan Steve Tex yang dikutip oleh Anastasia terbagi 3 jenis keadilan. Dan inilah bentuk-bentuk harapan konsumen atas penanganan komplain mereka sampaikan. Jadi 3 jenis harapan itu adalah, yang pertama kita menyebutnya outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan suatu outcome atau kebijakan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Yang kedua, jenisnya procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan suatu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu. Yang ketiga, instructional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Kemudian bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap dan perusahaan konsumen terhadap hasil atau outcome dan proses atau prosedur dan penanganan keluhan oleh perusahaan. Mungkin sekian penyampaian dari materi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.